dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Pemegang saham. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk bisa hadir di sini. Pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pada rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2021 atau RUPST Perseroan. Rapat ini akan diselenggarakan dengan tata tertib sebagaimana telah dibagikan kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada waktu memasuki ruangan rapat, ataupun dapat di-download melalui QR Code yang tertera pada layar. Sebelum kita memasuki acara pokok rapat, terlebih dahulu kami mohon dengan hormat kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengalihkan nada dering telepon genggam Anda ke nada getar selama rapat berlangsung. Pada kesempatan ini, terlebih dahulu perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran manajemen PT AirAsia Indonesia Tbk dan entitas anak PT Indonesia AirAsia atau IAA yang telah hadir di antara kita. Direksi yaitu Bapak Leon Ruben selaku Direktur PT AirAsia Indonesia Tbk dan Ibu Feranita Yosefin Sinaga selaku Direktur Utama PT Indonesia AirAsia. Berikutnya kami perkenalkan lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir pada saat ini yaitu Kantor Notaris Syaifuddin SH, Notaris di Kota Tangerang, untuk menyusun risalah rapat yang diwakili oleh Bapak Syarifuddin SH. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu KAP Purwantono, Sumporo, dan Surja, firma anggota Ernst & Young Indonesia, yang diwakili oleh Bapak Hermawan Setiadi. Pak Hermawan telah hadir secara online melalui sistem e-ticketing. Dan Biro Administrasi Efek Perseroan adalah PT Bima Registra yang diwakili oleh Ibu Rati Juliana. Sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, junto pasal 37 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan TBK dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Sebagaimana termuat dalam surat penunjukan tanggal 23 Juni 2022 nomor AAID-DU/06/2022/003 Bapak Leon Ruben ditunjuk sebagai pimpinan rapat. Selanjutnya waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Leon Ruben selaku Direktur Perseroan untuk membuka sekaligus memimpin rapat. Kami persilakan. Terima kasih. Sesuai ketentuan di dalam pasal 13, pasal 14, pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut dengan POJK 15, serta anggaran dasar perseroan untuk menyelenggarakan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat beserta agenda rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat nomor AAID-Korsek-05/2022/031 tanggal 20 Mei 2022.
2. Memuat pengumuman rapat ini dan bahan mata acara rapat pada situs web Bursa Indonesia, web fasilitas acuan kepemilikan sekuritas KSEI, akses KSEI, dan situs perseroan pada tanggal 30 Mei 2022. Dan memuat pemanggilan rapat pada situs web BEI, web akses KSEI, dan situs perseroan pada tanggal 14 Juni 2022. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para undangan yang kami hormati, sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya akan memastikan apakah quorum rapat ini telah memenuhi syarat. Oleh karena itu, kami minta kesediaan notaris untuk menyampaikan jumlah saham dari para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini. Pimpinan rapat yang terhormat, sesuai dengan daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini termasuk pada instruksi KSPI adalah berjumlah 9.847.206.300 saham atau 92,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan huruf C anggaran dasar perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, maka quorum untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi. Mengingat semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan, maupun quorum rapat telah dipenuhi, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya nyatakan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2021 perseroan pada pukul 14.16 waktu Indonesia bagian Barat secara resmi dibuka. Hadirin yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15, pimpinan rapat akan memberikan penjelasan sebagai berikut. A. Kondisi umum perusahaan terbuka. Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai periode puncak pandemi dan diperparah dengan kemunculan varian Delta dari COVID-19 dengan daya penularan yang tinggi yang memperpanjang pembatasan perjalanan, termasuk pembukaan bandara untuk kedatangan internasional, meningkatkan resiko operasional, dan memberikan dampak negatif yang nyata terhadap berbagai jenis usaha. Meskipun begitu, AirAsia Indonesia tetap bangkit dan tak berhenti dengan terus meningkatkan inovasi layanan untuk mempercepat pemulihan, diantaranya dengan memberikan penawaran paket promo berlangganan melalui program Unlimited Pass dan ASEAN Unlimited Pass, sekarang bernama Super Plus, yang menawarkan terbang sepuasnya ke destinasi ASEAN dan Indonesia selama 1 tahun. Bekerja sama dengan grup untuk menempatkan maskapai AirAsia sebagai bagian dari ekosistem platform layanan digital AirAsia Super App, dan memperluas kolaborasi dengan stakeholder pariwisata. Selain itu, perseroan juga memperkuat eksistensinya di pasar charter dan kargo untuk mengimbangi pasar penerbangan komersial berjadwal yang belum sepenuhnya pulih di tahun 2021. B. Mata acara rapat. Mata acara rapat hari ini adalah 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan 2021 termasuk pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberi pelunasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Persetujuan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. 4. Perubahan pengurus perseroan. C. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 Anggaran Dasar Perusahaan, semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Kecuali apabila dalam anggaran dasar ditentukan lain dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan quorum kehadiran dan quorum keputusan rapat. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dilakukan dengan cara pemungutan suara, termasuk melalui e-proxy KSEI. Tata cara pemungutan suara dapat dilihat pada tata tertib rapat yang telah dibagikan pada saat registrasi sebelum rapat ini dimulai. D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Pada saat dijawab, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan dan atau pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan. Pada yang bersangkutan, panitia akan memberikan formulir pertanyaan untuk diisi dengan pendapat atau pertanyaannya. Selanjutnya, saya akan membacakan pendapat dan atau pertanyaan dan akan menunjuk pihak yang akan menjawab atau menanggapi pendapat atau pernyataan yang disampaikan. Untuk para pemegang saham yang hadir secara online dapat memberikan pertanyaan melalui fasilitas Easy KSEI dengan memperhatikan tata tertib rapat yang telah dibagikan sebelum rapat ini dimulai. Dalam risalah rapat, jumlah penanya untuk setiap mata acara rapat akan dicatat dan dilaporkan kepada OJK. Bapak, Ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hadirin yang kami hormati, sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang dipimpin rapat disampaikan sebelumnya dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita memasuki mata acara rapat pertama, yaitu persetujuan atas pengesahan laporan tahunan perseroan 2021, termasuk pengesahan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equate at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bapak dan Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta undangan yang kami hormati, sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan tahunan antara lain terdiri dari A. Laporan kegiatan perusahaan, B. Laporan keuangan perusahaan, C. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2021, D. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Corporate Social Responsibilities. Laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah disampaikan kepada para pemegang saham melalui QR Code yang telah disediakan sebelum rapat dimulai. Untuk itu, perkenankanlah dalam kesempatan ini kami menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi mengenai kegiatan perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk selanjutnya saya akan meminta Ibu Veronita Yosefin sebagai Direktur Utama Entitas Anak Perusahaan untuk memaparkan laporan kegiatan perseroan selama tahun 2021 kepada Ibu Veronica Yosefin Sinaga, kami persilakan. Terima kasih Pak Ruben. Sebelumnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham perseroan yang tetap setia memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada kami untuk dapat terus tumbuh dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Tahun 2021 dapat dikatakan sebagai periode puncak pandemi dan diperparah dengan kemunculan varian Delta dari COVID-19. Varian dengan daya penularan yang tinggi ini memperpanjang pembatasan perjalanan, termasuk pembukaan bandara untuk kedatangan internasional, meningkatkan risiko operasional dan memberikan dampak negatif yang nyata terhadap beragam jenis usaha. Meskipun begitu, AirAsia Indonesia tetap bangkit dan tak berhenti dengan terus meningkatkan inovasi layanan
untuk mempercepat pemulihan, diantaranya dengan memberikan penawaran paket promo berlangganan melalui program Unlimited Pass dan ASEAN Pass yang sekarang bernama Super Plus, yang menawarkan terbang sepuasnya ke destinasi ASEAN dan Indonesia selama 1 tahun. Bekerja sama dengan grup untuk menempatkan maskapai AirAsia sebagai bagian dari ekosistem platform layanan digital AirAsia Super App, serta memperluas kolaborasi dengan berbagai stakeholder pariwisata. Selain itu, perseroan juga memperkuat eksistensinya di pasar charter dan kargo untuk mengimbangi pasar penerbangan komersial berjadwal yang belum sepenuhnya pulih di tahun 2021. Presentasi ini akan kami mulai dengan laporan kegiatan perseroan selama tahun 2021, yaitu A. Laporan kegiatan perseroan. Laporan kegiatan operasional. AirAsia Indonesia senantiasa memprioritaskan keselamatan karyawan dan penumpang di tengah pandemi yang masih berlangsung. Untuk itu, perseroan mewajibkan karyawan mengikuti program vaksinasi 2 tahap sesuai program pemerintah dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Perseroan juga telah melaksanakan aturan dari regulator tentang persyaratan terbang bagi penumpang. Pengembangan pasar domestik tetap menjadi prioritas utama perseroan, selain melayani penerbangan internasional terutama di rute-rute yang memberikan pendapatan yang tinggi. Selain itu, perseroan juga mengoptimalkan channel distribusi yang dimiliki untuk memperluas cakupan layanan baik secara daring maupun luring. Untuk memfasilitasi penerbangan domestik yang aman dan sehat, AirAsia melakukan integrasi aplikasi AirAsia dengan Peduli Lindungi. Dengan fasilitas ini, proses filter penumpang sesuai dengan ketentuan perjalanan yang berlaku dapat dilakukan dengan seamless. Sejalan dengan pemberlakuan persyaratan perjalanan berupa surat keterangan bebas COVID-19, kami juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam menyediakan fasilitas tes kesehatan di berbagai titik untuk memudahkan para penumpang dan teknologi pemrosesan penumpang sehingga meminimalkan kontak. Sementara itu dari sisi layanan, kami memperluas diri ke ragam layanan sewa untuk mengangkut logistik berupa pasokan medis dan barang bantuan serta repatriasi warga asing di Indonesia serta warga Indonesia di negara asing, dan juga charter dengan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Untuk meningkatkan pangsa pasar perseroan di industri, AirAsia Indonesia sebagai maskapai berbiaya rendah modern yang berbasis teknologi, memperluas kemitraan dengan sejumlah pihak seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perbankan, PHRI, dan juga media. Dari sisi biaya, perseroan telah mengambil langkah signifikan untuk merasionalisasi biaya keseluruhan dan menjaga arus kas. Inisiatif utama yang telah dilakukan untuk termasuk negosiasi dengan lessor, kreditur, dan para vendor terkait restrukturisasi ketentuan pembayaran, penundaan pengiriman pesawat, penangguhan pengeluaran modal, pengurangan pengeluaran pemasaran, serta penangguhan pengeluaran diskresioner termasuk acara-acara sosial. Dari sisi operasional, tingkat keterisian setahun turun 4,4 poin menjadi 63,8% dari tahun sebelumnya sebesar 68,2%. Jumlah penumpang turun 63% menjadi 802.000 dari 2,15 juta penumpang pada tahun 2020. ASK turun sebesar 61% secara tahunan menjadi 1,401 dibandingkan tahun 2020 sebesar 3.615. Perseroan melayani 19 rute domestik dan 5 rute internasional di tahun 2021 dibanding tahun 2020 sebanyak 17 rute domestik dan 5 rute internasional. Kami juga memperkirakan bahwa penggunaan teknologi digital akan bertahan, sehingga perseroan telah memantapkan komitmen untuk terus meningkatkan mutu operasi, layanan, dan pemastian kualitas. Kedepannya, program inovasi bundling tiket dan hotel, SNAP, akan dilanjutkan
Begitu pula dengan realisasi kerjasama perseroan dengan PHRI dan stakeholder lainnya. Dengan demikian kami optimis bahwa kegiatan usaha akan kembali menggeliat pada tahun 2022. Penerapan tata kelola perusahaan good corporate governance pada saat pandemi. Melaksanakan RUPS tahunan, public expose, dan RUPS luar biasa secara elektronik. Melaksanakan rapat-rapat secara elektronik, yaitu rapat direksi, dewan komisaris, dan rapat gabungan, serta menyelenggarakan rapat-rapat komite di bawah dewan komisaris, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang didokumentasikan dalam berita acara rapat yang tersimpan dan tersusun rapi. Menjalankan kode etik, pedoman GCG, dan board manual yang telah ditetapkan. Menyampaikan laporan berkala mandatori dan insidental, serta keterbukaan informasi mengenai aksi korporasi dan kegiatan perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini kami sampaikan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut. Laporan pencapaian keuangan perseroan. Perseroan mencatatkan pendapatan usaha sebesar 626 miliar rupiah pada tahun 2021, menurun 61,14% dibanding tahun 2020 sebesar 1,61 triliun rupiah. Penurunan pendapatan terutama disebabkan menurunnya pendapatan penumpang sebesar 68,58% menjadi 480,38 miliar rupiah di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,53 triliun rupiah. Komponen pendapatan penumpang terdiri dari penjualan kursi dan lain-lain. Pendapatan penumpang lain-lain merupakan pendapatan ancillary seperti bagasi, pelayanan penerbangan, jasa boga, dan ground handling. Sementara pendapatan kargo dan charter meningkat. Pendapatan kargo meningkat sebesar 23,23% menjadi 75,03 miliar rupiah di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 sebesar 60,89 miliar rupiah. Pendapatan charter sebesar 70,58 miliar meningkat 229,85% dari tahun 2020 sebesar 21,4 miliar rupiah. Pada tahun 2021, jumlah beban usaha menurun sebesar 48,01% menjadi 2,29 triliun rupiah dari tahun 2020 sebesar 4,41 triliun rupiah. Penurunan beban usaha terutama disebabkan menurunnya penggunaan bahan bakar sebesar 73,41% dari 1,25 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 332,88 miliar rupiah. Pos-pos beban usaha seperti perbaikan dan pemeliharaan, gaji dan tunjangan, pelayanan pesawat dan penerbangan, dan pemasaran juga mengalami penurunan. Berlanjutnya efisiensi beban usaha yang signifikan di tengah penurunan pendapatan menyebabkan kerugian usaha perseroan semakin berkurang. Pada tahun 2021, rugi usaha perusahaan sebesar 1,66 triliun, turun 40,46% dari tahun 2020 sebesar 2,8 triliun rupiah. Pada tahun 2021, rugi tahun berjalan perseroan berkurang sebesar 15,13% menjadi 2,34 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,75 triliun rupiah. Demikian kami sampaikan, selanjutnya kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, laporan direksi dan laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2021 telah kami sampaikan untuk disetujui dan disahkan oleh rapat. Selanjutnya, kami mewakili Dewan Komisaris dalam menyampaikan laporan kegiatan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab fiduciary duty
untuk melakukan duty of care, di mana Dewan Komisaris dalam menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk memberikan nasihat dan pengawasan bagi direksi untuk tetap menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja perseroan di semua aspek kegiatan operasionalnya. Dewan Komisaris telah memberikan pengarahan melalui berbagai garis kebijakan, mulai dari strategi bisnis, operasional, keuangan, hingga pengembangan. Industri penerbangan yang semula diharapkan tumbuh tinggi di tahun 2021 pada kenyataannya belum sesuai harapan. Hal ini tidak lepas dari berkembangnya mutasi varian COVID-19 seperti Delta dan Omicron, sehingga pemerintah Indonesia sempat menutup operasional bandara sebagai upaya mengendalikan pandemi. Dalam situasi yang tidak mudah itu, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya direksi dalam mempertahankan kelangsungan bisnis perseroan. Implementasi strategi bisnis perseroan yang fokus, program promosi, berlangganan kolaborasi dengan grup, pengembangan charter dan kargo, serta lainnya terbukti dapat meningkatkan kinerja perseroan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Meski perseroan masih membukukan kerugian, namun jumlahnya mengecil dibandingkan tahun sebelumnya. Dewan Komisaris juga mendukung upaya direksi membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan melaksanakan persyaratan terbang bagi pelanggan sesuai dengan peraturan dan otoritas. Selain itu, seluruh karyawan dan para kru pesawat AirAsia Indonesia juga telah melakukan vaksinasi 2 tahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisaris mendukung prospek usaha perseroan yang disusun oleh direksi dengan fokus pada rute penerbangan domestik selama border antar bangsa masih belum dibuka. Peningkatan kerja sama dalam ekosistem industri pariwisata juga akan berdampak positif terhadap bisnis AirAsia Indonesia pada masa mendatang. Perluasan rute domestik seperti di Sumatera dan Kalimantan dapat meningkatkan skala bisnis perseroan. Dewan Komisaris berpandangan prospek bisnis perseroan yang disusun oleh direksi tersebut realistis dan optimis bahwa bisnis perseroan akan semakin meningkat pada masa mendatang. Posisi AirAsia Indonesia sebagai maskapai terbaik di kelasnya juga tetap dapat dipertahankan dengan peningkatan kualitas layanan yang didukung dengan SDM profesional. Pada tahun 2021, perseroan mengubah susunan Dewan Komisaris sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2021, RUPSLB menyetujui pengunduran diri Bapak Pin Haris dari jabatannya selaku anggota Komisaris Perseroan. Kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi Bapak Pin Haris selama bergabung di Perseroan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk beliau. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dalam menjalankan tugas pengawasan atas pengelolaan usaha perseroan oleh direksi. Kami mengungkapkan terima kasih kepada direksi, jajaran manajemen, dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras dan fokus dalam mengatasi tantangan sehingga perseroan tetap dapat beroperasi dengan pencapaian kinerja yang semakin baik. Tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada pemerintah dan penumpang setia AirAsia Indonesia yang telah mendukung bisnis perseroan. Semoga kerjasama yang telah terjalin baik selama ini dapat semakin meningkat pada masa mendatang. Selanjutnya saya meminta ketersediaan Ibu Veronica Yosefin Sinaga untuk membantu saya membahas laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Ruben. Bapak Ibu yang saya hormati, rapat kami lanjutkan. Berikut ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai berikut. Sejak ditetapkannya tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs pada tahun 2015, Perseroan bersama dengan AirAsia Group telah berupaya menyelaraskan target-target CSR-nya dengan ke-17 tujuan di dalam TPB. Hal ini dituangkan ke dalam manifesto keberlanjutan AirAsia yang mencakup 8 inisiatif utama di bidang karbon, konsumsi energi, limbah, konsumsi air, pariwisata berkelanjutan, barang dan jasa, tata kelola dan budaya dengan target-target berikut. Target jangka pendek, 0 pertumbuhan emisi karbon dari penerbangan internasional sejak 2021. Target jangka panjang mencapai penurunan emisi sebesar 50% pada 2050 dibandingkan tingkat emisi tahun 2005.
Nol limbah plastik sekali pakai di seluruh lingkungan kerja pada akhir 2025 dan di dalam pesawat per akhir 2030. Penurunan limbah makanan pesawat sebesar 20% pada 2020. Penurunan konsumsi listrik 10% per tahun di semua lingkungan kerja AirAsia. Penurunan konsumsi air sebesar 10% di lingkungan kantor. Mendukung dan mempromosikan pariwisata lokal yang dikelola secara lestari. Memastikan barang dan jasa yang digunakan 100% berkelanjutan dan didapatkan secara etis, memastikan adanya keberagaman lingkungan kerja yang inklusif dan sistem yang transparan, menanamkan nilai berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja All Stars. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya acara rapat saya kembali serahkan kepada pimpinan rapat. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem Easy Say, melalui fitur chat pada kolom Electronic Opinions, pada layar e-meeting hall, pada sistem Easy Say. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Karena tidak ada pertanyaan, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan. 1. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun buku 2021 termasuk pengesahan laporan keuangan 2021 untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equate at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan, pengurusan, dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Sepanjang tindakan tersebut tercatat pada laporan keuangan perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy Say, apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy Say, telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara pertama. Di sana ada tempat Terima kasih. Penerapan dapat kami laporkan bahwa jumlah suara yang abstain adalah atau jumlah suara yang tidak setuju adalah 38.500 saham atau 0,01%. Selebihnya suara setuju sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12 tahun 2020. Pemegang saham yang memberikan suara abstain dapat menolak
dikeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat usulan yang diajukan pada mata acara pertama disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara pertama yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah persetujuan pengesahan laporan keuangan konsolidasi perusahaan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham perseroan, serta para undangan yang saya hormati, penjelasan mengenai laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah kami paparkan sebelumnya dalam mata acara 1. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem Easy Kesei, melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem Easy Kesei. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan sesuai dengan mata acara yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Terima kasih. Nama saya Ken, investor retail. Saya mau menanyakan mengenai equity perusahaan yang masih minus. Ada rencana perusahaan untuk mengadakan review. Apakah rencana tersebut masih berjalan tahun ini? Dan detailnya seperti apa? Kemudian yang kedua mengenai AirAsia Super App. Berapa target pendapatan dari aplikasi itu untuk tahun ini? Itu aja, terima kasih. Oke, saya jawab. Ya. Berkaitan dengan penambahan kapital sejalan dengan kondisi perusahaan sekarang yang terdampak pandemi 2 tahun sehingga menyebabkan negatif equity, kami perseroan berusaha untuk melakukan langkah-langkah untuk mencapai penambahan modal dan langkah-langkah itu akan kami informasikan berikutnya sejalan dengan substansi yang akan kami finalkan. Begitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Pimpinan Rapat. Yang kedua berkaitan dengan Super App Indonesia. Pada saat ini Super App di Indonesia itu tidak memiliki afiliasi dan hubungan bisnis dengan perseroan. Jadi kami tidak dalam posisi untuk memaparkan target-target penjualan dari Super App Indonesia. Begitu, Pak. Pak, mungkin bisa berdiri. Boleh berdiri, Pak. Tasnya jadi AirAsia Super App itu sebenarnya afiliasinya dengan perusahaan itu seperti apa ya? Secara operasional tentunya kami melakukan koordinasi dengan program, namun secara entitas perusahaan kami entitas yang perusahaan yang berbeda dengan Super App gitu, Pak. Nah, maksudnya perseroan menguasai berapa persen dari aplikasi tersebut? Atau benar-benar terpisah dari perseroan? Terpisah, Pak. Super App Indonesia kami tidak memiliki hubungan antar entitas. Benar-benar tidak ada sedikit pun saham di aplikasi tersebut ya? Untuk Indonesia tidak ada, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan lanjut, maka saya pada rapat
untuk menyetujui pengesahan laporan keuangan konsolidasi perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy KSEI, apabila yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy KSEI telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris untuk menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara kedua. Lokasi tidak ada. Oke, tidak bisa. Saya baca lagi. Disebutin aja. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengangkat tangan, kami persilakan untuk menyerahkan kartu suara kepada petugas. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa jumlah suara abstain nil, jumlah suara tidak setuju 38.500, selebihnya setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan rapat untuk usulan yang diajukan mata acara kedua disetujui dengan suara terbagi. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara kedua yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara berikutnya adalah persetujuan penunjukan kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Para pemegang saham, berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat 4C Anggaran Dasar Perseroan dalam RUPS tahunan dilakukan pengangkatan akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta menetapkan persyaratan lain pengangkatan akuntan publik tersebut. Selanjutnya, untuk mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2022, perseroan telah mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan mengusulkan agar rapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium kantor akuntan publik tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya. A. Alasan pendelegasian kewenangan, bahwa berdasarkan pasal 59 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka, dalam hal RUPS tidak memutuskan penunjukan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau batasan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. Berdasarkan pasal 10 huruf D Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 POJK 04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, bahwa dalam penunjukan akuntan publik tersebut oleh Dewan Komisaris tetap memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit Perseroan. Perseroan masih mengevaluasi dan mempertimbangkan kantor akuntan publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Oleh karenanya, penunjukan kantor akuntan publik perlu untuk didelegasikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan. B. Kriteria dan batasan KAP yang ditunjuk. Kriteria KAP yang akan ditunjuk Perseroan antara lain: A. Kantor Akuntan Publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK maupun instansi terkait lainnya. B. Kantor akuntan publik bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen, dan kompeten. C. Kantor akuntan publik tersebut mampu memenuhi deadline yang telah ditetapkan oleh perseroan dan peraturan yang berlaku. D. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka. C. Kantor akuntan publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 tahun buku berturut-turut.
dan F, kantor akuntan publik yang direkomendasi oleh Komite Audit Perseroan. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem Easy Kese melalui fitur chat pada kolom electronic opinions pada layar e-meeting hall pada sistem Easy Kese. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang akan disampaikan sesuai dengan mata acara rapat yang saat ini sedang dibahas dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Karena tidak ada pertanyaan atau karena semua pertanyaan telah dijawab, maka saya mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022 dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam rapat, yaitu A. Kantor akuntan publik Indonesia yang telah tercatat dan terdaftar pada OJK maupun instansi terkait lainnya. B. Kantor akuntan publik bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen, dan kompeten. C. Kantor akuntan publik tersebut mampu memenuhi deadline yang telah ditetapkan oleh perseroan dan peraturan yang berlaku. D. Memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan terbuka. E. Kantor akuntan publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode 5 tahun buku berturut-turut. F. Kantor akuntan publik yang direkomendasi oleh Komite Audit Perseroan, serta menunjuk kantor akuntan publik pengganti apabila kantor akuntan publik yang telah ditunjuk karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya. 2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik dan atau kantor akuntan publik pengganti tersebut. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy Kese, apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy Kese, telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris untuk menyampaikan rekapitulasi suara untuk agenda ketiga. Silakan. Jadi, lanjut. Pimpinan rapat dapat melaporkan jumlah suara absen adalah 300. Jumlah suara tidak setuju adalah 300 saham, sedikitnya ada mayoritas menyetujui. Sesuai dengan peraturan POJK nomor 15 tahun 2020, pemegang saham yang memberikan suara absen dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disebutkan rapat bahwa usul yang diajukan mata acara ketiga dengan suara Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga yang telah saya sebutkan tadi. Mata acara keempat adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Penjelasan mata acara rapat, pada tanggal 8 April 2022, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Dendi Kurniawan dari posisinya sebagai Direktur Utama Perseroan. Pada tanggal 5 Juli 2022, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Kamarudin bin Meranun dari posisinya sebagai Komisaris Utama Perseroan. Sesuai anggaran dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota komisaris dan direksi. Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33 POJK 04 2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik dan anggaran dasar Perseroan, bahwa pengangkatan dan atau pemberhentian direksi dan atau dewan komisaris Perseroan dilaksanakan melalui persetujuan rapat umum pemegang saham. Perseroan mengusulkan untuk mengangkat Bapak Tarum Galinggam Kanagalinggam sebagai komisaris utama,
dan Ibu Veranita Yosefin Sinaga sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini untuk masa jabatan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan. Berikut pemaparan riwayat hidup dari Bapak Tarunggalinggam Kanagalinggam dan Ibu Veranita Yosefin Sinaga. Dengan demikian, untuk mata acara rapat ini, kami mengusulkan agar rapat umum pemegang saham dapat menyetujui pengunduran diri dan pengangkatan anggota komisaris dan direksi tersebut. Demikian penjelasan yang kami sampaikan. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah tadi telah disampaikan pemaparan sehubungan dengan mata acara rapat ini. Kini kami membuka kesempatan kepada para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan komentar sehubungan dengan mata acara rapat ini. Sedangkan para pemegang saham dan atau kuasa para pemegang saham yang hadir secara elektronik agar mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan melalui sistem EasyKSEI, melalui fitur chat pada kolom electronic opinions, pada layar e-meeting hall, pada sistem EasyKSEI. Kami mengingatkan agar pertanyaan dan atau pendapat yang disampaikan sesuai dengan mata acara rapat yang sedang berlangsung dan sesuai dengan ketentuan tata tertib rapat. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui pengunduran diri Bapak Dendi Kurniawan dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Kamarudin bin Meranun selaku Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja selama ini di Perseroan, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya holding equate at the charge kepada Bapak Dendi Kurniawan selaku Direktur Utama Perseroan dan Bapak Kamarudin bin Meranun selaku Komisaris Utama Perseroan atas segala tindakannya selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui pengangkatan Bapak Tarunggalinggam Kanagalinggam sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Ibu Veranita Yosefin Sinaga sebagai Direktur Utama Perseroan, terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota direksi dan Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Dengan demikian, setelah rapat ini, susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris perusahaan menjadi sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Veranita Yosefin Sinaga, Direktur Leon Ruben. Dewan Komisaris, Komisaris Tarumangalinggam Kanagalinggam, Komisaris Independen Agustoni Sutirto. 3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang mengadakan pembicaraan, memberi dan atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu. Hadir di hadapan notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan atau dapat dijalankan untuk dapat terrealisasi atau terwujud keputusan rapat. Para pemegang saham yang hadir secara fisik dan tidak melalui e-proxy apabila ada yang tidak setuju atau bersuara abstain, kami persilakan mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, bagi pemegang saham yang telah menyampaikan pilihan suara melalui sistem e-proxy telah diterima dan dicatat. Selanjutnya kami mohon notaris menyampaikan rekapitulasi suara untuk mata acara keempat. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang pertama, kami persilakan untuk menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Pimpinan rapat dapat kami laporkan bahwa
jumlah suara yang absen sebesar 300 saham, jumlah suara yang tidak setuju sebesar 28.500 saham, jumlah suara mayoritas menyetujui usulan sesuai dengan peraturan OJK nomor 15/2020, pemegang saham yang memberikan suara absen dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan pada masa acara 4 disetujui dengan suara terbanyak. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat yang telah saya sebutkan tadi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, seluruh mata acara rapat telah selesai dibicarakan, maka dengan ini izinkanlah kami menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan tahun buku 2021 pada pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu saya atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak yang telah memungkinkan rapat dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan, selesai sudah seluruh mata acara rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2021 PT AirAsia Indonesia Terbuka. Atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan para pemegang saham sehingga rapat pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, dengan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya PT AirAsia Indonesia Terbuka dapat lebih sukses dan berjaya di masa yang akan datang. Kami juga meminta dengan hormat kepada para Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk dapat melakukan foto sesi bersama.